بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Inna sesungguhnya aku aku telah menawarkan al-amanata amanah ini, menawarkan ala samawati kepada langit, wal ardi lan bumi, wal jibali dan gunung-gunung. Fa'abaina tetapi mereka semua enggan ayahmilnaha untuk memikul amanat tersebut. Wa ashfaqna dan mereka ketakutan minha dari memikul amanat tersebut. Wa hamalaha dan memikulnya al-insanu manusia. Innahu sesungguhnya manusia itu, karena adanya manusia itu, zaluman adalah makhluk yang banyak zalimnya atau sangat zalim, jahula dan sangat bodoh. Kalau jahilun itu bodoh, kalau jahul bodoh nih gak karu-karuan. Maka manusia kok ngaku pinter ya, ini bertentangan dengan ayat ini ya, Masya Allah. Liyu'adziba sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, liyu'adziballah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengazab al-munafiqina orang-orang munafik yang laki-laki, wal munafiqati dan orang-orang munafik yang perempuan, wal musyrikina dan orang-orang musyrik yang laki-laki, wal musyrikati dan orang-orang musyrik yang perempuan. Wa yatuba Allah dan Allah menerima taubat alal mu'minina kepada orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati dan orang-orang yang mukmin yang perempuan. Wa kana Allah dan adalah Allah ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman dan maha penyayang. Ini ayat ini adalah suatu ayat yang perlu kita renungi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menawarkan amanat ini. Apa yang dimaksud dari amanah di dalam ayat ini? Yang dimaksud kata para ulama adalah syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah, kaitan dengan sholat tepat waktu, kaitan dengan puasa, kaitan dengan zikir, kaitan dengan haji, pokoknya segala macam ibadah kepada Allah masuk di dalam amanah ini. Dan juga amanah ini maksudnya adalah syariat-syariat Allah yang berkaitan dengan muamalat. Bagaimana kita berdagang yang benar, jual beli yang benar,
memakai syariat agama, yang halal mana, yang haram mana, utang yang benar bagaimana, sewa yang benar bagaimana. Ini termasuk masuk di dalam amanah ini. Utang yang halal bagaimana, utang yang haram bagaimana, jual beli yang halal bagaimana, jual beli yang haram bagaimana. Ini semua masuk dalam muamalah. Kemudian juga kaitan syariat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan muasyarah. Bagaimana tertibnya orang itu bergaul dengan manusia. Tata tertib bergaul antara seorang anak dengan orang tuanya, bagaimana adab kepada ayahnya, bagaimana adab kepada ibunya, masuk dalam amanah ini. Adab manusia bergaul dengan saudaranya, bagaimana memperlakukan saudaranya. Saudaranya itu bagusnya dibaikin apa dijahatin, jahatnya diikram apa dihina, ditutupi keburukannya apa diungkap keburukannya. Itu semua masuk di dalam amanah. Kaitan dengan kumpul manusia dengan istrinya, laki-laki dengan istrinya, sikapnya bagaimana? Ketika wanita mengkufuri nikmat, sikapnya seorang suami bagaimana? Itu semua ada di dalam amanat ini. Begitu juga bagaimana adabnya seorang istri ketemu dengan suaminya. Semua masuk dalam amanah. Jadi semua syariat, semua aturan Allah, semuanya masuk di dalam amanah. Inna aradna al-amanah. Amanah ini pernah Allah Subhanahu wa taala tawarkan alas samawat, kepada langit-langit. Makhluk yang begitu besar, makhluk yang begitu kokoh, makhluk yang begitu luas tempatnya. Double 7 langit. Juga pernah ditawarkan kepada bumi. Bumi alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi itu juga luas. Di dalamnya ada besinya, ada emasnya, ada airnya, ada pohonnya. Wes segalanya lengkap di bumi. Bumi juga nggak siap. Wal jibal, dan tanggung jawab ini juga pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada gunung yang begitu kokoh menjulang, yang ditabrak angin juga nggak goyang, yang mana Allah katakan bumi ini sebagai pasak-pasak, gunung ini sebagai pasak-pasaknya bumi. Makhluk yang begitu kokoh dulu pernah ditawari Allah untuk mengamalkan agama. Loh, langit kok ditawari? Langit itu kan benda mati, Pak. Bumi kok ditawari? Bumi kan benda mati. Gunung kok ditawari? Gunung kan benda mati. Maka ketahuilah sesungguhnya samawati wal ardi wal jibal ruhun haqqaniyah. Sebetulnya bumi, langit, tanah, gunung ini ada kehidupannya mereka ini. Dan ini didukung oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu, mau batu, mau lampu, mau kipas angin, mau kayu, mau genteng, mau batu bata, mau mobil, kertas, peci, segala sesuatu yusabbihu bihamdih, mereka ini menyucikan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kadang-kadang kita ini perlu hati-hati, Kang. Kita ini bermaksiat, ya kan? Kalau nggak ada orang di kamar sendiri berani. Kita kira tembok-tembok itu nggak tahu kalau kita maksiat. Kita kira tembok-tembok itu nggak dengar kalau kita gunjing orang. Semua makhluk-makhluk ini mereka juga dengar. Mereka juga bisa ngomong, mereka juga bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kitalah yang tidak faham bagaimanakah tasbih mereka.
Maka ada seorang Asy-Syaikh Al-Akbar Qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, orang-orang mengatakan bahwasannya Allah menawarkan kepada langit, kepada bumi. Itu hanyalah perumpamaan-perumpamaan saja, karena langit, bumi itu benda padat. Beliau mengatakan itu saking enggak fahamnya. Saya membaca ayat itu tanpa tafsir-tafsir langsung paham, kata beliau. Loh kenapa? Lah saya mendengar loh. Tasbihnya tembok, tasbihnya batu. Ini saya mendengar kok. Maka beliau itu di akhir hidupnya, beliau ini cuma makan satu jenis roti yang dikasih gula. Beliau mengatakan, ini roti ini saya pengen makan ini tok, yang lain-lainnya saya nggak mau. Mau semangka, sate, gulai, kambing nggak mau. Kenapa? Karena roti yang jenis ini, dia ini mempunyai zikir khusus, mempunyai tasbih khusus yang menjadikan saya kalau makan tuh jadi semangat beribadah kepada Allah SWT. Wah, ini nggak nyampe otak-otak yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman kayak kita, ini nggak nyampe. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita, baju kita, buku kita, ini semua bertasbih. Bahkan sampai HP itu Kang, itu bertasbih kepada Allah. Terus HP yang tengah-tengah bertasbih kita gunakan untuk melihat sesuatu yang maksiat. Bagaimana coba? Untuk chattingan sama orang yang bukan mahramnya dan bukan istrinya. Masya. Bagaimana marahnya HP kepada kita nanti di akhirat. Nanti semua itu akan jadi saksi bagi kita. Tanah-tanah yang kita jadikan untuk tempat bangkong. WC-WC yang jadikan kita tempat nongkrong. Meja-meja rehal yang jadikan kita tempat tidur ketika ngaji. Itu nanti itu akan lapor semua kepada Allah. Bagaimana coba? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tetapi ketika mereka dengan kokohnya, dengan hebatnya, dengan kekuatannya, dengan besarnya, dengan luasnya, ternyata suruh bawa syariat agama ini gak siap. Fa'abaina ayyahmilna, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami gak mampu ya Allah. Kami gak usah dikasih pahala, gak apa-apa, gak usah dikasih, gak usah disiksa, gak apa-apa. Yang penting pokoknya jangan dibebani agama. Gak siap kita. Wa asfaqna minha, mereka ketakutan di dalam membawa agama ini. Wa hamalahal insan, tetapi ada sesosok makhluk yang dikatakan oleh Allah lemah, yang dikatakan oleh Allah innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang halu'a. Makhluk yang sukanya ngeluh terus. Kepanasan, ngeluh. Saya pengen AC. Musim panas gak kuat. Belikan AC, kedinginan. Lapar, ngeluh, pengen makan. Makan kebanyakan, ngeluh lagi. Itulah manusia. Jadi jomblo, ngeluh. Sumpah masa hidup sendirian kesana kemari, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang nyari. Nanti sudah punya istri, ngeluh lagi juga. Hidup kok dicari terus kayak di kantor, kayak di penjara aja. Pokoknya manusia itu halu'a, sambat terus. Jadi orang kaya yang ngeluh kebanyakan duit ngitungnya bingung. Jadi orang miskin juga ngeluh. Kenapa saya nggak ada yang dihitung? Kan malah semua. Itulah manusia. Jadi orang jelek ngeluh, kenapa saya ini nggak laku-laku, nggak ada orang melihat. Nanti jadi orang ganteng juga ngeluh, kenapa semua orang ngajak foto saya? Di mana-mana kok kenal saya. Privasi saya terganggu gara-gara kegantengan saya. Pokoknya yang dunia ini semua manusia begitu. Makhluk yang ngeluh, makhluk yang khuliqal insanu dha'ifa, lemah, ngeluh, la ta'lamuna syai'an, nggak tahu apa-apa. Justru makhluk yang seperti ini malah mempunyai tanggung jawab
Yang mana tanggung jawab itu nggak siap dibawa oleh langit dan bumi. Artinya apa? Artinya manusia ini mempunyai satu keistimewaan yang khusus. Satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh langit, tidak dimiliki oleh bumi. Walaupun tampaknya lemah, walaupun tampaknya ngantuan, walaupun tampaknya ini gampang susah, gampang sakit hati, gampang hancur hatinya. Nah, ternyata di balik itu semua ada keistimewaan yang mana ternyata dia itu mampu membawa syariat Allah SWT. Karena seorang makhluk yang bisa merasakan kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya, bisa merasakan fana, bisa merasakan baqa, bisa merasakan nikmatnya zikir dengan sebenar-benarnya, ya manusia ini aja. Maka tanggung jawab agama ini, amanah ini hanya dan hanya Allah berikan kepada manusia. Wa hamalahal insan. Tetapi innahu kana zaluman jahula. Walaupun dengan segala keistimewaannya dia siap membawa agama karena memang di dalam dirinya ada kekuatan, kemampuan untuk itu. Jadi manusia ini bisa membawa agama itu bukan karena kekuatannya. Karena kalau manusia ini bisa membawa agama karena kekuatannya, tentu langit lebih kuat. Dan manusia ini membawa agama karena besarnya, tentu langit siap karena langit lebih besar. Ternyata manusia ini ya karena sebagai manusianya itu. Maka kita ini dalam mengamalkan agama itu jangan mikir saya ini lemah Pak, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak ada pendukungnya, saya ini kecil, kalau saya itu gagah itu ya siap mengamalkan agama. Jangan seperti itu. Karena kita dapat tugas mengamalkan agama bukan karena kekuatan kita, bukan karena besarnya kita, bukan karena kokohnya kita, ya karena di dalam hati kita ada sesuatu yang menjadikan kita layak membawa agama. Maka jangan pernah kita ini merasa putus asa dan merasa lemah di dalam mengamalkan agama. Insyaallah ya. Saya ini kurus, kering, ngomong nggak ada dengerin, nggak bisa Pak saya ngamalkan agama. Oh enggak, bukan nggak bisa, nggak mau. Kalau mau bisa, kalau mau bisa, karena agama ini sudah Allah setting bisa diamalkan oleh semua manusia. Mau manusia kurus juga bisa ngamalkan agama, yang gemuk juga bisa, yang ganteng juga bisa, yang jelek juga bisa, yang tinggi juga bisa, yang pendek juga bisa. Jadi agama itu bisa dilakukan siapa saja. Oh saya pendek Pak, nggak bisa ngamalkan agama. Oh, nggak ada aturan sholat itu hanya boleh untuk orang yang tingginya 2 meter, nggak ada. Saya ini terlalu tinggi Pak, nggak bisa sholat. Nggak ada aturan orang sholat itu hanya boleh yang tingginya 1 meter, nggak ada. Jadi jangan kita jadikan diri kita sebagai alasan untuk tidak mengamalkan agama. Karena kita ini sudah dipilih untuk membawa beban ini. Maka mau tidak mau, ya harus kita jaga tanggung jawab ini. Insyaallah ya. Kemudian Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini zaluma, banyak zalimnya, jahula, banyak bodohnya. Dia mampu memegang amanah ini, tetapi dia tidak menunaikan amanah. Orang yang tidak menunaikan amanahnya oleh Allah dianggap sebagai zaluma, orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa Pak? Kepada diri dia sendiri. Jadi orang itu kan nggak ngamalkan agama, akhlaknya tidak baik, jual belinya tidak benar, sewanya tidak benar, tutur katanya tidak benar. Ini sebetulnya dia itu zalim. Liman li nafsi. Semua kezaliman yang kita buat ini sebetulnya kezaliman yang kita buat kepada diri kita. Kenapa? Karena dengan kezaliman kita ini menjadikan seretnya, jeleknya, sumpeknya, kacaunya hidup kita di dunia dan nasib kita di akhirat. Kita nggak mau ngaji umumnya gitu. Sepertinya enak kan? Enak nggak ngaji, santai, bisa tidur, bisa ngelamun, bisa makan-makan. Sebetulnya kita itu menggolimi diri kita sendiri.
Kenapa? Karena kita ini mengembalikan diri kita menjadi seperti hewan. Karena orang itu al-awam kal-an'am, orang itu kalau nggak punya ilmu sama sekali, nggak mau ngaji sama sekali, itu kal-an'am kata para ulama, seperti hewan ternak. Plongo, diajak ngomong agama nggak nyambung, diajak sholat nggak nyambung. Berarti yang rugi siapa? Diri sendiri. Kita tidak baik akhlaknya, kita merendahkan orang lain, kita mencaci orang lain. Akhirnya apa? Justru kita malah dijauhi oleh orang lain. Siapa yang mau kumpul dengan orang yang kata-katanya selalu menjelekkan orang? Siapa yang mau kumpul dengan orang yang setiap dekat kita disakiti terus? Nggak ada yang siap. Maka akhirnya dia hidup sendirian, rontang-kelantung ke sana. Setiap orang mau dipanggil, lari duluan. Nggak usah dekat-dekat sama dia. Nanti kalau diperkara sama dia, disakiti. Jadi orang yang zalim kepada orang lain, itu sebetulnya zalim pada diri mereka sendiri. Baru di dunia, belum di akhiratnya. Nanti di akhirat orang yang gunjing diambil pahalanya. Orang yang meremehkan orang, pahalanya diserahkan kepada yang diremehin. Orang yang difitnah, nanti pahalanya diberikan kepada orang yang difitnah. Pokoknya manusia ini kalau berbuat kemaksiatan, sebetulnya dia zalim kepada diri mereka sendiri. Jahula, mereka zalim kepada diri mereka sendiri gara-gara tidak mengamalkan amanah, tidak mengemban amanah dengan benar. Ditambah lagi, jahula, dia itu nggak tahu kalau tidak mengamalkan amanah ini, tidak mengemban amanah ini merugikan dia. Sehingga akhirnya nggak ngaji masih senyum, nggak wiritan masih tenang, nggak dakwah seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Jahula, nggak tahu risikonya. Itu kayak persis orang dia dikasih makanan, Kang ini ada panggang nih, tapi sudah disirami baygon, Kang. Oh baygon, oh kayaknya tambah enak ini. Maka dia makan baygon dengan lahap, akhirnya mati. Kenapa dia makan dengan lahap? Jahula, karena dia nggak tahu resikonya makan baygon. Lah begitu juga kita ini masih bisa senyum, ketawa-ketawa, padahal sholatnya belum beres, puasanya belum beres, Qurannya belum beres. Kenapa? Jahula, karena terlalu sangat-sangat bodohnya. Kemudian yang selanjutnya, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala itu memberi beban kepada manusia tadi supaya apa? Supaya orang-orang yang munafik, yang dia enggak mau mengemban amanah ini oleh Allah diazab. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang mengamalkan amanah ini. Loh, Allah menyiksa orang-orang yang enggak mengamalkan. Cocok. Tetapi kenapa setelahnya wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang iman, artinya orang-orang yang mengemban amanah. Kok enggak Allah mengatakan wa yudkhilullahu al mu'minina wal mu'minat al jannah, kok wa yatuballahu itu kenapa? Ini artinya sekuat apapun, sesempurnanya apapun di dalam mengemban amanah ini, sebetulnya di sisi Allah ini kita tetap ada kurangnya saja. Wis toh, kita ini harus jadi wali paling top, wis sangat dekat kepada Allah. Ibadahnya paling top, dakwahnya paling top, wiritannya paling top, ngajinya paling top, tetap saja indallah kita ini masih ada kurangnya. Kita nggak akan bisa menunaikan haknya Allah dengan sebenar-benarnya, itu nggak bisa. Karena apa? Karena Allah itu zat yang maha tinggi, sedangkan kita ini adalah zat yang maha rendah, makhluk yang super terbatas, ingin mengagungkan, memuliakan, menghamba kepada zat yang tidak ada batasnya. Istilahnya, gampangannya ngomong, kita ini disuruh ngisi gelas. Air kita disuruh ngisi tong umpamanya.
Nah, air kita cuma 1 gelas. Walaupun seluruh gelas air yang kita miliki sudah kita tuangkan, dia tidak akan pernah memenuhi tong. Karena besarnya tong. Nah, padahal tong itu terbatas. Nah, Allah itu nggak terbatas. Kita mau menghamba kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Wis pokoknya segala jenis penghambaan kepada Allah sudah kita amalkan, tetap saja masih kurang. Maka dari itu orang iman itu dianjurkan istighfar, bukan ketika melakukan kemaksiatan saja, habis beribadah diperintahkan untuk istighfar. Nah, kita ini habis sholat dianjurkan untuk apa? Apakah sholat itu kemaksiatan? Tidak, sholat itu menghamba kepada Allah. Walaupun sholat itu menghamba kepada Allah, walaupun sholat kita ini sudah khusyuknya seperti apa, ya tetap disunahkan istighfar. Kenapa? Karena sesempurnanya kita, tetaplah kita ini kurang di sisi Allah. Tetapi karena Allah itu Maha Pengampun, kekurangan-kekurangan kita ini semuanya insya Allah wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat, Allah akan menerimanya, Allah akan kembali dan Allah akan mengampuninya. Semoga kita ini termasuk orang-orang diampuni oleh Allah gara-gara kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita.